خيبر 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 يا يهود خيبر يا يهود جيش محمد جيش محمد سوف يعود سوف يعود hidup 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 Islam hidup Islam bangkit 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 Islam bangkit Islam hancur 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 Zionis hancur Zionis hancur 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 Zionis hancur Zionis. Halo semua, kenapa para teroris jihad suka menyerukan yel-yel Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishi Muhammad Saufa Ya'ud ketika menyerang orang Yahudi? Dan kenapa orang-orang Yahudi tidak suka dengan yel-yel itu, tetapi mereka sama sekali tidak takut? Mari kita bahas fenomena menarik ini bersama-sama, supaya kita paham. Nah, Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad Saufa Ya'ud. Artinya, Khaybar Khaybar, wahai Yahudi, bala tentara Muhammad akan kembali. Seruan ini bertujuan untuk mengingat cerita tentang Perang Khaybar pada abad ke-7, tepatnya tahun 628. Dalam perang itu, diceritakan pasukan Muhammad menang melawan orang-orang Yahudi di Khaybar. Orang-orang Yahudi dijadikan budak dan harta mereka dirampok oleh Muslim. Selain itu, mereka dipaksa untuk selalu membayar jizyah sebesar 50% atau setengah dari hasil pertanian kepada Muhammad. Inilah yang diinginkan oleh para teroris jihad ketika menyerukan Khaybar Khaybar wahai Yahudi, bala tentara Muhammad akan kembali. Mereka ingin kembali ke zaman itu. Mereka ingin menjajah tanah orang Yahudi, merampok harta orang Yahudi, dan memperbudak orang Yahudi. Keinginan ini sejalan dengan Al-Quran Surah 9 ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan atau menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak, maksudnya Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Jadi sebenarnya perintah untuk menjajah, merampok, dan memperbudak itu bukan ditujukan kepada orang Yahudi saja, tetapi juga kepada orang Nasrani. Nah, apa penyebab Muhammad dan para sahabatnya menyerang Khaybar? Kita sering dengar Muslim berkata, Islam hanya menyerang kalau diserang. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Itu hanya takiyah atau kebohongan. Kenyataannya, orang-orang Yahudi Khaybar tidak pernah satu kali pun menyerang Muhammad atau Muslim. Yang terjadi adalah Muhammad dan para sahabatnya menuduh orang-orang Yahudi Khaybar menghasut orang-orang Arab untuk menyerang mereka, tanpa bukti. Jadi dengan alasan yang dibuat-buat, Muhammad dan para sahabatnya berinisiatif menyerang Khaybar tanpa tunggu diserang. Muhammad dan para sahabatnya menyerang Khaybar sambil berkata, karena mereka memusuhi kita. Padahal sebenarnya mereka memang hanya ingin menjajah, merampok, dan memperbudak. Para teroris jihad sangat bangga dengan perang Khaybar ini. Itu sebabnya kalau kita cermati, yang mereka lakukan juga persis dengan yang dilakukan oleh Muhammad. Menyerang duluan sambil berbohong dan bermain korban. Nah, sebelum kita bahas kenapa orang-orang Yahudi tidak takut, saya mau teman-teman tahu dulu beberapa peristiwa menarik yang terjadi di perang Khaybar ini. Yang pertama adalah ada seorang perempuan bernama Sofiyah binti Huyai. Suami Sofiyah dibantai oleh Muslim, hartanya dirampok, lalu dia dijadikan salah satu budak oleh para penganut agama yang mengaku rahmat bagi alam semesta. Kemudian, salah seorang jihadis bernama Dihyah minta kepada Muhammad untuk diberikan budak. Muhammad setuju dan menyuruh dia pilih sendiri. Akhirnya, dia pilih Sofiyah. Setelah Dihyah bawa Sofiyah, salah seorang sahabat Muhammad iri hati dan protes. Karena sahabat yang iri hati itu berkata Sofiyah adalah janda cantik, Muhammad memanggil kembali Dihyah dan budaknya itu. Setelah itu, Muhammad menelan ludahnya sendiri. Dia membatalkan apa yang sudah dia berikan kepada Dihyah dan menyuruh dia memilih yang lain. Sedangkan Sofiyah sendiri dinikahi dan ditiduri oleh Muhammad pada malam itu juga.
biadab ya. Yang kedua, ada seorang perempuan Yahudi juga bernama Zainab binti Al-Haris yang keluarganya dibantai oleh Muhammad dan gerombolannya. Tidak seperti Sofiyah yang berserah diri menerima nasib buruk, Zainab meracuni Muhammad dan antek-anteknya yang sedang pesta pora merayakan kemenangan. Zainab masak kambing guling dan disajikan kepada gerombolan perampok biadab itu. Salah seorang antek Muhammad yang bernama Bishr bin Al-Bara tewas di tempat. Muhammad sendiri sempat menelan racun itu sedikit. Terlalu sedikit untuk langsung menewaskan dia, tetapi cukup untuk menewaskan dia pelan-pelan. Selama beberapa tahun, Muhammad menderita sakit yang luar biasa akibat racun itu, dan akhirnya tewas dengan merasakan urat nadinya terputus. Muhammad kualat, seperti yang dikatakan Al-Quran, surah 69 ayat 44. Sekiranya dia, Nabi Muhammad, mengada-adakan sebagian saja perkataan atas nama kami, niscaya kami benar-benar menyiksanya dengan penuh kekuatan. Kemudian, kami benar-benar memotong urat nadinya. Maka tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi atau mencegah kami darinya, pemotongan urat nadi itu. Ironis memang. Nabi Islam mati diracun oleh perempuan Yahudi di perang yang paling mereka banggakan. Dan yang lebih ironis lagi, para teroris jihad ini mengabaikan dan bahkan menyangkal bahwa Nabi mereka mati karena diracun oleh perempuan Yahudi di Khaybar. Muslim tidak bisa terima bahwa orang yang mereka percaya sebagai Nabi tewas dalam keadaan kualat karena mengarang perkataan Allah dan terlalu jahat. Mereka masih menghayal orang yang menjajah, merampok, dan memperbudak orang tidak bersalah ini adalah teladan yang berakhlak mulia. Padahal, kenyataannya Muhammad jauh dari berakhlak. Apa salah Syafiyah sehingga suaminya dibunuh, hartanya dirampok, dan dia dijadikan budak esek? Dia hanyalah perempuan biasa yang tidak punya salah apa-apa. Dia hanyalah korban kebiadaban agama sesat yang mengaku rahmat bagi alam semesta. Nah, sekarang kenapa orang-orang Yahudi tidak takut dengan yel-yel Khaybar ini? Orang-orang Yahudi bukan orang-orang buta huruf dan buta sejarah. Mereka tahu apa artinya yel-yel Khaybar. Mereka tahu cerita perang Khaybar. Mereka tahu keinginan para teroris jihad untuk menjajah, merampok, dan memperbudak mereka di dalam yel-yel itu. Tetapi kenapa mereka tidak takut? Yang pertama, tentunya kita bisa memahami. Mereka tidak takut kepada orang-orang yang mikirnya mundur ke belakang, ke abad ke-7. Sedangkan sekarang, kita di abad 21. Tentunya kita juga bisa paham, Israel punya peralatan senjata canggih. Dan mereka sendiri punya Tuhan yang mereka percaya melindungi mereka. Tetapi yang terlebih penting adalah orang-orang Yahudi melek sejarah. Cerita-cerita tentang perang Khaybar yang barusan teman-teman dengar semua, baru mulai muncul pada abad ke-8. Lebih dari 100 tahun setelah Muhammad meninggal, baru ada cerita perang Khaybar. Tidak ada catatan tentang perang Khaybar pada abad ke-7. Tidak ada catatan orang Yahudi tentang perang Khaybar. Tidak ada catatan orang Romawi, Persia, atau negara lain tentang perang Khaybar. Dan bahkan, tidak ada catatan dari Islam sendiri tentang perang Khaybar pada abad ke-7. Artinya apa? Artinya, cerita perang Khaybar itu hanya dongeng yang dipercaya oleh Islam dan dikira sejarah. Orang-orang Yahudi tahu itu. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang pandai mengarang cerita dongeng. Cerita-cerita Marvel yang terkenal sekarang, seperti Spider-Man dan Thor, adalah karangan orang Yahudi. Jadi, mereka tahu sekali bagaimana cara membedakan cerita dongeng dan sejarah sungguhan. Ketika para teroris jihad menyerukan yel-yel Khaybar, orang-orang Yahudi tahu bahwa mereka berniat menjajah, merampok, dan memperbudak. Orang-orang Yahudi tidak suka dengan hal itu. Tetapi di dalam hati kecil mereka, mereka tertawa.
Mereka seperti melihat orang bodoh yang berusaha mengancam dengan berkata, "Nanti saya minta Doraemon kirim mesin penghancur dari kantong ajaib." Omongannya bodoh dan konyol, tetapi ancamannya itu sungguh nyata dan ngeselin. Itu sebabnya para teroris jihad menyerukan Khoibar ya Yahud, Jaishi Muhammad Saufa Ya'ud ketika menyerang orang Yahudi. Dan kenapa orang Yahudi sama sekali tidak takut? Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Inilah lagu dangdut tentang seorang badut yang ngomong bau kentut, orang lain dia tuntut. Agama sesat dia anut, cuma urusin perkutut yang ada di bawah perut, tidak pakai cangkut. Kalah jengking, jahatnya mendarah daging. Kamu sendiri yang maling, orang lain kau tuding. Bangga dengan buyut yang senang main belut bersama anak imut, janda pun tidak luput. Rampasan dia angkut, nama baik dia katut, matanya tertutup selaput, masuk kerajaan maut. Kalah jengking, jahatnya mendarah daging. Kamu sendiri yang maling, orang lain kau tuding. Banyak pengikut yang